Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Zahra Malis Gaya dengan NIM H540122138 yang hari ini akan menjelaskan materi sekaligus akan mempraktikkan bagaimana sih caranya kita mengolah atau meregresi dari instrumen variabel di aplikasi RStudio. Oke, kita next. Pertama-tama kita harus tahu apa sih pengertian dari instrumen variabel itu sendiri. Instrumen variabel merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi adanya masalah endogenitas dalam analisis regresi, di mana masalah endogenitas ini tuh disebabkan karena adanya variabel independen yang berkorelasi dengan error term dan melanggar adanya asumsi klasik dari regresi linear. Terus bagaimana sih caranya agar kita dapat mengatasi masalah endogenitas ini? Yang pertama kita bisa kita tidak bisa menggunakan model regresi OLS karena nanti hasilnya akan bias, sehingga kita akan memakai mode dari TSLS. Dan yang kedua menggunakan metode instrumen variabel atau EV regression. Oke, kita next. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana tata caranya, terus bagaimana kita mengidentifikasi dari instrumen variabelnya, kita harus tahu dulu jenis-jenis dari variabel yang ada dalam model TSLS ini. Nah, yang pertama, ada variabel dependen atau variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya bisa biaya ataupun pendapatan. Nah, variabel kedua ada variabel independen atau bisa juga disebut variabel eksogen, yang merupakan variabel penjelas yang tidak dipengaruhi variabel lain dan tidak memiliki masalah endogenitas. Contohnya bisa usia, jenis kelamin, pendidikan, dan biaya. Nah, yang ketiga ada variabel endogen atau variabel penjelas yang dipengaruhi oleh variabel lain dan dia juga memiliki masalah endogenitas karena berkorelasi dengan error term itu. Nah, contohnya itu kesehatan. Nah, kalau misalnya terakhir ada instrumen variabel atau variabel tambahan untuk menggantikan variabel endogen agar dapat mengatasi adanya masalah endogenitas ini. Nah, contohnya bisa dengan jumlah sekolah ataupun pendidikan ayah dan ibu. Kita next. Untuk penyebab dari endogenitas sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada error in variable karena measurement error yang terjadi itu kesalahannya pada kita selaku peneliti, baik kita salah menginput batas, kita juga salah membuat survei, sehingga ada kesalahan dalam menghitung dan mengestimasi dari variabel independen atau X-nya dan menyebabkan adanya error pada datanya itu sendiri. Yang kedua ada simultan relationship atau simultan equation, di mana terdapat hubungan simultan variabel independen atau X-nya dan variabel dependen atau Y-nya itu saling mempengaruhi sehingga menyebabkan hasil yang bias dan tidak akurat. Yang terakhir ada omitted variable bias. Nah, terjadi ini ketika variabel independen atau X-nya atau variabel penting ataupun bisa variabel penting lainnya tidak dimasukkan ke dalam model padahal itu variabel penting. Nah, sehingga ditangkap sebagai error dan mempengaruhi variabel Y dan X-nya itu sendiri. Next. Nah, masalah endogenitas itu bisa menyebabkan hasil koefisien atau output dari regresinya yang kita punya ini menjadi bias, tidak sesuai kenyataan atau tidak aktual, tidak bisa diinterpretasi, tidak tersedia, jadi kita tidak bisa mengetahui hasil dari nilai-nilai datanya, dan kemudian tidak memenuhi blue atau base linear unbiased estimation. Bagaimana sih caranya kita untuk mendeteksi nih dari adanya masalah endogenitas di variabel kita punya? Nah, bisa menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan teoritis ataupun logika ekonomi, dan kedua menggunakan statistik dan ekonometrik. Pendekatan statistik dan ekonometriknya ini bisa menggunakan uji Durbin-Hausmann, bisa menggunakan juga uji Hausmann, dan menggunakan two-stage residual inclusion. Demonstrasinya di aplikasi RStudio, nanti aku akan menggunakan uji Durbin-Hausmann untuk mendeteksi apakah ada endogenitas. Kita next. Nah, selanjutnya aku juga akan mengidentifikasi apa aja perbedaan antara OLS dan TSLS ini, dan ini juga ada keuntungan dan kekurangannya dengan kita memakai OLS atau TSLS, di mana OLS atau ordinary least square ini parameternya itu dalam mode regresi linear sederhana tanpa adanya korelasi antara variabel independen ataupun error term. Nah, sedangkan untuk two-stage least square atau TSLS ini tuh khusus untuk mengatasi masalah endogenitas. Nah, kemudian untuk model dari OLS ini tuh yang harus memenuhi asumsi klasik. Nah, seperti tidak ada masalah endogenitas. Sedangkan untuk model dari TSLS ini salah satu syaratnya itu bisa digunakan karena ada masalah endogenitas. Dan dia juga menggunakan nilai prediksi dari tahap 1 sebagai pengganti variabel endogen dalam model regresi utama. Nah, jadi nanti variabel instrumennya itu untuk menggantikan dari variabel endogennya yang bisa mungkin kita curigai ya dia sebagai variabel yang mempunyai korelasi dengan error termnya. Nah, kemudian yang ketiga dari OLS ini hasil estimasinya itu dia bias kalau misalnya ada masalah endogenitas.
endogenitas. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau misalnya TSLS ini memang khusus untuk mengatasi masalah endogenitas, untuk mengurangi bias pada model yang terdapat masalah endogenitas. Yang keempat, model LS lebih efisien jika memenuhi seluruh asumsi. Nah, sedangkan kalau dari TSLS ini tuh tidak memenuhi seluruh asumsi karena dia sudah melanggar dari asumsi klasik, yaitu adanya masalah endogenitasnya. Nah, jadi juga hasilnya lebih efisien kalau misalnya ada masalah endogenitas. Dan yang terakhir, dari model OLS ini tuh dia bisa menggunakan sampel dengan jumlah sedikit, sedangkan kalau misalnya TSLS memerlukan sampel yang lebih banyak agar mendapatkan hasilnya lebih konsisten. TSLS ini juga mempunyai keuntungan di mana estimatornya itu bakal konsisten meskipun masih terdapat korelasi variabel penjelas dan error term. Jadi mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari model OLS dan TSLS. Nah, next. Nah, untuk benefit yang kita dapat, kita dengan menggunakan instrumen variabel ini untuk mengolah model data yang TSLS itu, pertama keuntungannya itu dapat mengatasi bias akibat masalah endogenitas dan juga bisa memberikan estimasi yang lebih valid daripada model regresi biasa atau yang OLS. Nah, kemudian tantangan ini tuh kita agak sulit untuk memilih instrumen-instrumen dalam data ataupun variabelnya. Kemudian yang kedua, jika instrumen itu tidak memenuhi syarat relevansi, maka hasil dari data kita ini tuh bakal bias. Dan untuk contoh penerapannya sendiri tuh bisa dengan hubungan pendidikan pendapatan atau misalnya hubungan pendapatan dari pendidikan ayah dan ibu atau hubungan pendidikan anak dari pendidikan ayah dan ibu. Nah, kemudian juga dapat mengetahui pengaruh iklan terhadap penjualan, dan yang paling sering ini yaitu adanya pengaruh antara model ekonomi penawaran dan permintaan. Next. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba di aplikasi RStudio. Nah, sekarang udah masuk ke aplikasi RStudio, nah dimana kita akan melakukan step by step untuk meregresi dari model TSLS dan metode instrumental variable ya. Oke, pertama kita harus menginstal dulu aplikasi. Di sini package namanya itu AR dan System Fit. Saya juga klik di sini dan kemudian masukin aja namanya AR, dan nanti teman-teman AR dan System Fit nanti teman-teman langsung install aja. Nah, karena aku udah install, sini aku langsung checklist-checklistin, dan teman-teman juga jangan lupa di checklist-checklistin ya semua package ini, karena kalau misalnya ada satu package yang nggak di checklist, nanti hasilnya nggak bakal muncul di bagian konsol ini. Terus cari juga System Fit, ini jangan lupa di checklist juga. Selanjutnya ini start, ini biasanya tuh langsung otomatis kecentang, tapi teman-teman cek lagi dan double check dan centang lagi aja untuk jaga-jaga. Oke, setelah itu kita akan menginput datanya. Bisa input dari sebelah sini, terus import dataset, atau bisa juga dari sebelah sini Excel. Nah terus browse, dan teman-teman harus ingat datanya ini teman-teman simpennya di mana. Nah, setelah itu ini tunggu dulu sampai muncul. Nah, kalau kayak gini berarti udah muncul ya teman-teman, dan jangan lupa ini di rename biar nanti buat di komen masukin rumus-rumus di sininya itu juga gampang. Aku karena tentang kesehatan dan tentang medical expense, makanya aku ganti jadi medical. Nah, terus ini bisa dilihat juga ya teman-teman di sini kalau misalnya variabel income dan variabel SSI rasio si karakter. Nah, kalau bentuknya karakter ini tuh nanti nggak bisa muncul ya teman-teman. Sebenarnya nanti bisa diganti di sini aja untuk karakternya ini diganti menjadi numerik. Jadi nanti di konsolnya itu nanti di konsolnya nggak bakal muncul hasilnya. Diganti dan rename, kita import. Ini bakal men-set lagi datanya, ini namanya medical. Sebenarnya dilewat gak apa-apa, tapi aku untuk double check aja lagi. Nah, kemudian aku juga akan melakukan double check juga untuk variabel yang tadi nih, variabel yang income sama SSI rasio menjadi dari karakter menjadi numerik. Nah, harusnya teman-teman bisa masukin aja medical terus tanda dolar dan masukin nama variabel teman-teman yang tadi bentuknya masih karakter sama dengan S titik numerik dalam kurung medical lambang dolar income. Nah, yang lainnya juga sama, terus langsung kalau udah langsung di run aja. Nah, kalau kayak gini berarti udah langsung bisa jadi numerik ya teman-teman. Berarti nanti hasilnya datanya ini munculnya sebagai numerik gitu. Nah, selanjutnya ini aku juga bisa di skip aja buat teman-teman, tapi aku untuk melihat apakah datanya ini tuh udah keset lagi atau belum. Ini aku mau lihat struktur data, komennya itu str dalam kurung data, terus di run aja.
Nah, ini berarti muncul ya teman, ada med expense, ada health, ada age, income, illnesses, sama SSI ratio. Nah, berarti datanya ini udah kepake. Nah, kemudian kita akan mendefine atau menentukan dari variabel yang kita punya. Nah, aku ini dapat datanya itu dari YouTube. Mungkin nanti aku juga bakal masukin referensinya, dan aku juga mengikuti dari YouTube itu kalau misalnya dia mendefine variabel, menentukan variabelnya itu di mana variabel dependentnya ini yaitu medical expense atau med advance expense. Terus untuk endogen variable itu menggunakan health. Untuk independent atau exogen variable itu ada age, ada income, sama illnesses. Dan untuk instrumental variable itu ada SSI ratio. Setelah kita mendefine variabel-variabelnya, nah kita juga selanjutnya akan melakukan spesifikasi dari model regresi OLS ini sebagai first stage-nya ya, mungkin dibilang, karena kan TSLS itu kan two stage-nya. Nah, OLS ini tuh untuk first stage-nya. LM dalam kurung depvar atau dependent variable dari data yang teman-teman punya, kemudian dikasih tanda ini, dan masukin endo atau endogen variable teman-teman punya, plus exogen atau independent variabelnya, koma data sama dengan nama data yang tadi teman-teman rename. Nah, ini karena aku udah dependent variable med expense, endogen variable health, exogennya ada age, illnesses, sama income, dan nama datanya ini data medical. Nah, ini hasilnya udah muncul ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa dari variable health atau endogen variabelnya ini tuh dia memiliki p-value-nya itu 0,001, dan di sini ada juga signifikannya. Nah, jadi dari variable health ini itu signifikan ya teman-teman, dan dia juga kurang dari 0,05. Nah, kita juga bisa lihat dari baik variable dependentnya yang intercept ini, kemudian variable exogen atau independent lainnya. Nah, nilainya ini juga signifikan karena nilainya ini kurang dari 0,05. Nah, atau ada tanda bintang ini ya teman-teman untuk memudahkan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada bintangnya berarti ini tuh udah signifikan. Nah, berarti bisa kita ketahui bahwa semua variabel yang dari medical expense ini itu bisa dikatakan signifikan. Selanjutnya kita akan mengetahui dari nilai koefisien. Nah, koefisien ini tuh ada standar deviasi, standar error, dan ada dari nilai T statistik dari LM1 atau model regresi yang OLS yang first stage-nya ini. Nah, ini rumusnya teman-teman bisa masukin LM1 atau dari nama model regresi OLS yang tadi teman-teman rename, masukin lambang dolar dan tulis koefisien. Nah, setelah itu teman-teman bisa blok aja dan langsung di run. Kita lihat di sini mungkin di atasnya ada nilai dari f-statnya, tapi nggak ada nilai dari t-statnya, dari adjust state dari r-square-nya, ada nilai dari p-value, ada standar errornya. Nah, dimana kalau misalnya dari nilai t-value-nya ini itu kurang dari 0,5, nah berarti itu aman. Tapi kalau misalnya lebih dari 0,5, nah berarti dari semua variabel kita punya itu punya korelasinya tuh kuat di luar model. Nah, jadi kita tuh harus menggunakan dari instrumen variable regressionnya agar hasilnya ini nggak bias. Nah, di sini nilai tes statistiknya nggak keluar, tapi bisa kita lihat juga tadi dari yang baik p-value yang atas ini maupun p-value yang di sini, ini tuh nilainya signifikan ya teman-teman. Berarti bisa dibilang ini tuh semuanya itu korelasinya itu bukan korelasi yang kuat. Nah, kita udah lihat dari nilai koefisien OLS-nya. Selanjutnya kita akan mengestimasi dari model two stage linear square-nya. Variabel itu kan untuk mengatasi dari masalah endogenitas variabel yang disebabkan karena adanya variabel independent X yang berkorelasi dengan error term. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan dari model OLS itu aja, nanti hasilnya itu bakal jadi bias. Dan jadi kita tuh harus menggunakan metode yang dari TSLS ini biar hasil dari estimasinya itu nggak bias. Nah, untuk masukin rumusnya ini, teman-teman bisa masukin rumus dari instrumental variable regression, terus dalam kurung masukin dependent variabelnya, endogen variabelnya, indep variabelnya. Nah, ini tuh bisa disebut sebagai first stage dari model ini ya, karena kan sama seperti yang model OLS. Nah, untuk pemisahnya ini tuh di sini bedanya ada barnya. Nah, di mana di sini tuh isinya harusnya ada exogen plus instrumental variable. Nah, jadi masukin dari variabel yang exogennya plus instrumental variabelnya,
data sama dengan medical. Nah, jadi yang exogen dan instrumental variabelnya ini tuh dikatakan sebagai day to stage-nya dari yang membedakan antara OLS dan model dari TSLS. Nah, jangan lupa teman-teman rename, dan aku lanjutin dari yang tadi. Jadi nama ini LM2, dan jangan lupa di summary dalam kurung nama yang teman-teman rename. Nah, setelah itu teman-teman blok dan langsung teman-teman run aja. Nah, ini bisa kita lihat di sini hasilnya bahwa dari endogen variable atau health-nya ini tuh memiliki nilainya ternyata cukup jauh ya teman-teman. Mungkin bisa dibandingkan yang tadi OLS itu nilainya positif, di sini dia tuh nilainya hasilnya itu negatif, dan jadi bisa dibilang bahwa itu ada lower terhadap pengaruhnya terhadap medical expense. Kita lihat juga di sini itu bahwa p-value-nya ini tuh nggak signifikan. Nah, yang signifikannya di sini tuh nilainya cuma ada illnesses, nah dimana dia tuh nilainya kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu dari nilai TSLS tadi, tapi kita juga mencari dari koefisiennya juga sama ya. Rumusnya ini LM2 terus dolar dan koefisien. Kemudian teman-teman di blok dan di run aja. Hasilnya juga sama seperti ini, harusnya kayak yang LM1 ya teman-teman. Munculnya kalau misalnya hasil dari T-value-nya itu kurang dari 0,5 berarti hasilnya ini aman. Tapi kalau misalnya T-value-nya itu lebih dari 0,5, nah berarti dia tuh sama juga ada hubungan atau korelasi kuat antara variabel di luar model ini. Jadi dikatakan sampai saat ini kesimpulannya kalau misalnya yang OLS itu lebih baik karena ini itu signifikan, jadi gak ada korelasi kuat antar variabel. Nah, sedangkan untuk model TSLS ini tuh punya korelasi kuat antar sesama variabelnya. Nah, karena kita sudah tahu dari nilai koefisien baik itu OLS dan TSLS, bisa mengcompare bahwa dari hasil dari koefisien negatif yang TSLS ini itu berarti nilainya itu kan negatif hasilnya terhadap endogen variabelnya, dan dia juga bisa ada kemungkinan standar errornya itu lebih besar dibandingkan nih, coba ya kita scroll dulu. Nah, dia juga standar errornya yang dari LM1 atau dari nilai OLS itu kan 1464, sedangkan ini itu 1782. Nah, berarti dia juga mempunyai residual standar error itu lebih besar, dan dia tuh menambah kemungkinan bahwa adanya ketidakpastian dalam data ini. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat dari untuk mendukung dari nilai-nilai koefisien yang lain, kita juga bisa melihat dari nilai f-stat-nya, dimana bisa memasukkan rumus yang teman-teman rename tadi LM1 dan LM2, terus masukin lambang dolar f statistik. Nah, ini langsung di blok dan di run aja. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya ini 0. Nah, ini tuh 0 atau tidak tersedia, tidak muncul, itu kenapa gitu ya. Sama seperti yang aku alami sekarang, ini tuh kenapa? Karena setelah aku research ini tuh hasilnya itu baik dari rumus LM-nya tadi maupun dari rumus E-break yang ada di TSLS ini itu, bahkan package-nya ini itu tidak menyimpan dari nilai f-status secara langsung. Makanya di situ nilainya itu nggak keluar dan tidak terdefinisi di konsol yang teman-teman bisa lihat di bawah ini. Nah, maka dari itu LM1 ini agar nilai f statistik bisa keluar, bisa menggunakan summary dalam kurung LM1 kurung tutup lambang dolar f statistik. Nah, sedangkan teman-teman bisa menggunakan untuk model TSLS atau LM2-nya ini menggunakan package dari CAR. Di sini package dari CAR dan namanya ini itu linear hypothesis. Yang ini linear hypothesis, dan teman-teman bisa mengikuti juga. Sini ada contoh-contoh penulisannya kalau teman-teman bingung. Model E-frag-nya, nah karena kalau dia menggunakan summary ini juga hasilnya bakal nol dan tidak muncul teman-teman. Jadi untuk yang model dari E-frag-nya ini teman-teman bisa mengetik dengan linear hypothesis, jangan lupa hanya ini besar dalam kurung LM2, C dalam kurung, jangan lupa tanda petik 2 health sama dengan 0, tanda petik 2, dan lanjutin aja masukin sama exogen variabel teman-teman. Dan jangan lupa di sini kurung tutup lagi biar hasilnya muncul ya, karena ada salah satu penulisan aja tuh bisa menyebabkan hasil ini nggak muncul. Nah, setelah itu langsung di blok dan di run aja. Nah, ini hasilnya udah keluar, dimana bisa kita lihat bahwa dari nilai value-nya ini kan besar banget ya untuk model dari OLS-nya, dimana 364
ini itu atau lebih dari 10. Nah, berarti instrumen yang digunakan ini itu instrumennya strong instrument, dan ada kemungkinan juga P value-nya ini kurang dari 0,5 walaupun nggak tercantum di sini. Nah, itu berarti dia menolak hipotesis H0, dan paling tidak ada salah satu variabel yang mempengaruhi dari model OLS ini. Nah, selanjutnya untuk linear hypothesis atau model dari TSLS ini bisa dilihat hasilnya bahwa dari value atau nilai dari chi-square-nya ini itu nilai dari chi-square ini memiliki bintang 3 atau sama dengan 0, yang artinya juga kurang dari 0,05, berarti kita menolak H0, dimana paling sedikit, paling tidak ada satu variabel, baik itu dari health, age, illnesses, ataupun income, yang mempengaruhi dari math expense-nya itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui dari nilai koefisien t-stat, f-stat, standar errors, kemudian juga kita akan melakukan deteksi endogenitas atau menguji variabel melalui Wu-Hausmann dan Sargan test. Memasukkan rumus summary dalam kurung LM2 atau TSLS-nya, diagnostik sama dengan true. Nah, ini kenapa aku hanya mengecek dari nilai TSLS-nya, karena tadi kan TSLS itu tidak signifikan, dan kita tapi ingin mengetahui apakah dari nilai variabel endogennya ini dikatakan sebagai variabel endogen atau enggak, atau kalau misalnya tidak dikatakan endogen berarti dia cukup pakai mode yang OLS-nya aja, nggak perlu lanjutin pakai yang dari instrumen variabelnya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman blok dan run di bagian diagnostik testnya. Nah, dimana kita lihat dari nilai p-value untuk weak instrumennya ini itu dia itu nilainya signifikan atau kurang dari 0,05, berarti menerima H0, yang menyatakan bahwa dari health-nya ini itu bukan variabel penjelas yang bukan endogen. Nah, kita juga bisa lihat dari nilai Wu-Hausmann testnya 0,1 lebih besar dari 0,5. 0,05 berarti dia menerima H0, yang artinya itu nggak ada cukup bukti bahwa variabel dalam model ini itu bersifat endogen. Nah, berarti kita menggunakan model OLS aja itu udah cukup baik untuk meregresi model dan variabel yang ada di data kita pun ini. Nah, selanjutnya untuk Sargan test ini, kenapa ini NA lagi dan tidak tersedia? Karena dari Sargan test ini itu memang dikhususkan untuk jumlah instrumen variabelnya itu lebih dari satu. Nah, karena di sini aku cuma mempunyai satu instrumen variabel yaitu SS ratio, atau sama dengan dari jumlah variabel endogen atau help-nya sama dengan 1, sehingga modelnya itu tuh hanya disebut sebagai just identify. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya ini itu punya jumlah instrumen yang lebih banyak daripada jumlah endogennya, maka teman-teman bisa menggunakan Sargan test ini, dan nanti di sini juga hasilnya muncul instrumen yang lebih banyak daripada jumlah endogen, berarti disebut sebagai over identify dari jumlah variabelnya itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari demonstrasi yang bisa aku jelaskan mengenai bagaimana caranya meregresi model two-stage least square. Maaf sekali karena masih banyak kekurangan, baik itu dalam penulisan rumus-rumusnya, terus kemudian penjelasannya, dan mungkin teman-teman juga aku akan memasukkan dari source video yang aku tonton dan data yang aku gunakan di description boxnya. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat dari video-video YouTuber yang lain yang bisa lebih jelas menjelaskan bagaimana rumus ini semua dapat menjelaskan dari two stage least square-nya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga sudah memperhatikan sampai akhir. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.